171. Mama Lolon hihihi. David langsung pamer balonnya begitu mereka sampai di rumah. Giselle yang sedang duduk santai bersama Darmen menoleh. Wah, gantengnya mama sudah datang. Bilang assalamualaikum dulu dong sayang, ujar Giselle menghampiri David. Aca malam mama hihihi. Waalaikumsalam David. Dibelikan balon sama siapa itu? Papa. Papa siapa? Papa sama siapa lagi? Titi, udah bilang makasih belum? Dah mama. Bilang makasihnya gimana? Aci papa. Oh pintarnya gantengnya mama, ujar Giselle mengecup pipi David. Hihihi, balonnya ada berapa jagoan? Tanya Darmen ikutan mendekati David. David menatap balonnya dan dengan serius menghitungnya. 4. Oce David mantap. Darmen dan yang lainnya tersenyum. Bukan 4 tapi 22. Wawah hihihi. Apa saja namanya? Kakan. Pintar yang satu lagi. Papa. Oce David menunjuk Yudi. Lo kok jadi papa? Ini namanya balon pesawat. Pesawat yang bisa terbang-terbang. Ujar Yudi sambil memperagakan tangannya. Babang papa. Iya ini namanya pesawat terbang. Pesawat. Wawat. Good. Yudi mengacungkan jempolnya. Hihihi. Giselle kembali mengecup gemas pipi anaknya. Kalian kok lama? Tanya Darmen beralih pada Dea dan Yudi. Tadi kami sudah sampai, kelupaan sama titipan Giselle. Jadilah kami balik beli makanannya. Kenapa bisa lupa? Selidik Darmen. Namanya juga manusia biasa bro, lupa ya wajar. Yuk kita masuk udah lapar ini. Ini titipan Giselle gue bawa sekalian. Ujar Yudi kembali melangkahkan kakinya. Darmen tersenyum. Ayo sayang, Dea, kita juga masuk. David mau papa gendong. No, Oce David dan kembali berlari. Enek, pipit Lolon. David kembali pamer. Giselle hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anaknya. Berhubung meja makan di rumah Baba Ahyat kecil dan kursinya juga hanya 4. Jadilah mereka memilih makan lesehan. Giselle duduk di antara Darmen dan David. Dea duduk di antara David dan Yudi. Sedangkan Mami Nindi duduk di antara Yudi dan Bunda Retno. Begitu juga dengan Darmen yang duduk di antara Giselle dan Baba Ahyat. Mereka duduk lesehan membentuk lingkaran. Nindi ayo dimakan, jangan diam saja. Ujar Bunda Retno kemudian memakan makanannya. Iya, ujar Mami Nindi. Diam-diam Mami Nindi menatap sekelilingnya. Darmen dan yang lainnya juga terlihat sekali menikmati makanannya. Sesekali mereka saling mengobrol. Ini ikan asinnya enak banget, aku yakin ini pasti istriku yang masak. Ujar Darmen di sela-sela makannya. Enak saja istri kamu, itu istri babah yang goreng. Jangan ngaku-ngaku kamu. Belum pernah ada sejarahnya Giselle bisa goreng ikan asin serenyah ini. Ujar Baba Ahyat tidak terima. Baba biarkan saja ngapabah. Ucapan itu adalah doa. Suatu saat Giselle pasti bisa goreng ikan asin serenyah ini. Iya kan? Benar sayang, Baba gak asik ya. Hei kalian ini, selalu saja bekerja sama memojokkan Baba. Ujar Baba Ahyat tersenyum. Giselle dan yang lainnya tersenyum. Diam-diam Mami Nindi juga ikut tersenyum. Dia semakin mengerti kenapa Darmen dan Yudi bisa senyaman ini berada di antara keluarga Giselle. Keluarga Giselle memang sederhana tapi terasa hangat. Sayang sayur brokolinya mau nambah? Tanya Darmen. Boleh Dea, pipit papa. Oce David menunjuk sayurnya yang sudah habis. Oke sayang, hebat ya jagoan papa suka makan sayur. Sama seperti mama. Ujar Darmen sambil mengambil sayurnya. Ya hihihi. Mami Nindi kembali memperhatikan Darmen dan keluarga kecilnya. Dia baru sadar kalau Giselle malam ini tidak melayani Darmen seperti biasa. Setelah selesai makan Giselle masih makan makanan yang dibawa Yudi dengan nikmatnya. Mas Yudi ini martabaknya enak, kalian beli di mana? Tanya Giselle. Itu yang perapatan, belok kiri sedikit. Yang dekat dengan Indomart. Iya,
Besok kalau beli martabak di situ saja. Iya sayang iya. Martabak terus, gak bosan-bosan apa? Enggak dong habisnya enak. David saja suka, iya kan David? Ya nyam-nyam papa. Kalau urusan makanan selalu kompak ini, dua kesayangan papa. Ujar Darmen mengecup pipi David dan mengusap perut Giselle. David dan Giselle hanya memamerkan senyumnya. Mami Nindi yang sedari tadi diam-diam memperhatikan Giselle, tampak terkejut melihat Darmen mengusap perut Giselle. Giselle memang menggunakan baju yang cukup longgar jadi perutnya yang mulai sedikit menonjol tidak kelihatan. Apa jangan-jangan Giselle sedang hamil? Batin Mami Nindi. Giselle makannya sudah belum? Mau sholat bareng atau gimana? Tanya Bunda Retno. Bunda Retno sengaja mengajak sholat bersama, siapa tahu kali ini Mami Nindi luluh. Bareng dong Bunda, Mbak Dea juga mau sholat kan? Iya, hanya saja sajadahnya sepertinya tidak cukup. Di mobilku ada sajadah, sebentar aku ambilkan dulu. Ujar Yudi. Di mobil gue juga ada Yud, ambil saja sekalian. Ujar Darmen sambil memberikan kunci mobilnya. Oke, kalau begitu, Baba dulu yang wudhu. Ujar Baba Ahyat. Tante juga ikut sholat kan? Tanya Giselle hati-hati, melihat Mami Nindi yang hanya diam saja. Mami Nindi menatap Giselle sejenak. Memangnya kamu ada mukena Giselle? Ada banyak di sini Tante, Giselle bisa ambilkan kalau Tante mau. Boleh deh, ujar Mami Nindi pelan. Senyum Giselle mengembang, begitu juga dengan Baba dan Bunda. Akhirnya Mami Nindi tergerak juga hatinya. Giselle dan lainnya sudah siap melakukan sholat dan Baba Ahyat sebagai imam. Yudi yang sebelumnya sempat terkejut, melihat maminya yang mau ikut sholat, tidak bisa menyembunyikan perasaan harunya. Terima kasih Baba, Bunda dan Giselle. Batin Yudi. Setelah selesai sholat Darmen mengecup kening Giselle dan Darmen, tak lupa juga Darmen mengecup perut Giselle. Mami Nindi yang tidak sengaja melihat apa yang dilakukan Darmen semakin curiga kalau Giselle beneran hamil. Mi, itu David mau salim. Ujar Yudi menyadarkan maminya. Kebiasaan David kalau mereka sholat bersama biasanya akan salim pada semua. Oh iya David, ujar Mami Nindi menyambut tangan David. Maba, oce David mengecup tangan grandmanya. Iya David, ujar Mami Nindi mengecup pipi David. Hihihi, David menatap Mami Nindi ceria. Peluk grandma David. Tanpa menunggu lama-lama David memeluk Mami Nindi. Pintarnya cucu ganteng, grandma. Ya hihihi, Mami Nindi ikut tersenyum, begitu juga dengan Yudi dan yang lainnya. Asteris. Giselle dan yang lainnya sudah pulang ke rumah Darmen. Giselle sudah di kamarnya, begitu juga dengan Dea dan David. Sementara Darmen dan Yudi sedang ngobrol di ruang kerja Darmen. Bro, gue berencana mau bangun rumah sekolah. Apa lo setuju kalau kita bangun rumah sekolah bersama? Tanya Yudi. Darmen seketika mengangkat alisnya dan menatap Yudi. Kenapa lo ingin bangun rumah sekolah? Jangan bilang itu untuk Giselle. Yudi seketika menoleh pada Darmen. Darmen tahu saja apa yang dipikirkannya. Iya bro, memang tujuan utamanya untuk Giselle. Tapi lo jangan mikir yang aneh-aneh dulu, oke? Gue mau bangun rumah sekolah sebagai bentuk rasa terima kasih gue bro. Habisnya gue bingung mau memberi apa sama dia. Terlebih lagi sekarang berkat dia dan orang tuanya, Mami juga sudah berubah menjadi lebih baik. Gue sampai gak bisa berkata-kata mengingat kebaikan keluarga Giselle, bro. Darmen mengangguk mengerti. Tapi kenapa harus rumah sekolah? Lo bisa membelikannya mobil atau yang lainnya. Sebenarnya gue cuma ngikutin saran dari Dea. Kata Dea, Giselle pernah cerita kalau dia ingin banget suatu saat bangun rumah sekolah gratis. Makanya gue ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginannya bro. Darmen kembali mengangguk mengerti. Sebelumnya Giselle juga pernah cerita adanya tentang apa yang menjadi keinginannya. Darmen tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menatap Yudi. Dia ingat percakapannya dengan Giselle. Kata lo cuma ngikutin saran dari Dea,
sepertinya lo sama Dea semakin dekat saja. Namanya juga teman bro, jadi wajar saja kami dekat. Beneran hanya teman, kalau lebih juga gak apa-apa Yud. Ingat Dea masih sendiri, selagi masih ada kesempatan sikat saja. Hari gini Yud langka perempuan seperti Dea. Dewasa, cantik, karir juga oke, gak neko-neko, dan penyayang lagi. Ujar Darman melancarkan aksinya. Gue kasih tahu Giselle kalau lo muji perempuan lain di belakangnya. Kalau Giselle dengar juga dia tidak masalah Yud. Toh yang gue bilangin memang benar kan? Lo setujukan dengan apa yang gue katakan? Yudi menatap Darman. Iya lo memang benar bro, tapi masalahnya dia terlalu sempurna buat gue. Gue cukup sadar diri bro, mengingat status gue dan masa lalu gue. Yud itu kan masa lalu dan sudah berlalu, yang terpenting sekarang, lo sudah jauh lebih baik. Yud, lo juga kalau dilihat sekilas, bisa dibilang mendekati sempurna. Lo ganteng, karir oke, harta melimpah, baik dan ayahabel. Hanya cewek bodoh yang mau menolak lo. Jadi kalau lo bertemu dengan perempuan yang menurut lo cocok, ya tancap gas saja. Yudi kembali menatap Darman. Bersambung, 172. Nanti sajalah masalah itu gue pikirkan bro. Gue masih berstatus suami Yunita, meski pernikahan kami diambang perceraian. Gue juga ingin fokus pada Dara dan anak gue kelak yang bersama Yunita. Darman menghela nafas pelan. Jika dia di posisi Yudi, dia juga pasti akan melakukan seperti Yudi. Terbukti setelah hubungannya kandas dengan Dian, dia memilih ngejomblo selama bertahun-tahun. Ditambah lagi Yudi sekarang sudah punya anak, pastilah Yudi lebih memikirkan kebahagiaan anaknya. Gue ngerti posisi lo Yud, dan gue juga gak mungkin maksain lo supaya mendekati Dea. Hanya saja saat lo merasa sepi atau butuh tempat untuk mencurahkan isi hati, cobalah pelan-pelan menghubungi Dea. Jalin komunikasi yang baik dengan dia. Siapa tahu lo menemukan kenyamanan bersamanya. Ini mumpung dia juga masih dalam pencarian siapa yang terbaik buat dia. Jika dia sudah takkan lo juga gak mungkin ada kesempatan lagi. Satu lagi, gue juga gak bermaksud ingin lo cepat-cepat nikah lagi. Hanya saja kalau kalian bisa sama-sama berkomitmen, kenapa tidak, iya kan? Lo benar juga bro. Gue akui terkadang gue juga lelah, dan gue butuh tempat untuk mencurahkan isi hati gue. Hanya saja gue juga gak mau Dea gue jadikan sebagai pelampiasan. Lo tahulah gue juga sedang dalam proses bisa sepenuhnya move on dari istri lo. Nah itu dia Yud, makanya gue bilang lo mendekati Dea pelan-pelan saja. Biasanya, kita bisa cepat move on kalau sudah punya gebetan yang baru Yud. Ini pengalaman gue pribadi Yud, lo pasti tahu lah gimana kisah cinta gue. Selama bertahun-tahun gue selalu hidup dalam bayang-bayang Dian. Terkadang ada muncul pikiran menyesal juga. Hanya saja setelah bertemu Giselle, gue mulai sibuk memikirkan Giselle. Gue juga sibuk bagaimana cara membahagiakan Giselle dan tentu saja David. Sampai-sampai gue gak ada waktu lagi memikirkan tentang Dian. Hingga akhirnya gue benar-benar bisa melupakan Dian. Yudi menatap Darman dan menghela nafasnya pelan. Satu lagi Yud, kalau lo memang berniat mendekati Dea, jujurlah dari awal, gimana perasaan lo. Kalau dia tidak keberatan, ini saatnya lo maju. Tapi kalau dia keberatan, itu berarti kalian memang bukan jodoh. Mungkin saat ini lo bisa fokus pada anak-anak lo saja. Baiklah, gue akan coba saran lo bro, tapi tunggu, kenapa lo seakan keke banget ingin gue mendekati Dea? Bukankah Dea dulu cinta monyet lo? Jangan bilang lo ngelakuin ini supaya bisa dekat Dea terus. Darman seketika melotot. Jangan asal nuduh saja lo Yudi. Gue akui dulu gue sempat suka padanya, tapi tidak lagi sekarang. Satu-satunya perempuan yang ada di hati dan pikiran gue, dan yang selalu gue rindukan ya hanya Giselle, dan cukup Giselle saja. Gue juga mau melakukan ini ya karena Giselle juga.
Giselle yang minta supaya gue mendekatkan lo dengan dia. Jelas Darman. Yudi menatap Darman dan menaikkan alisnya. Kenapa Giselle bisa minta itu pada lo? Itu karena Giselle juga masih peduli pada lo Yudi, dan terutama Dara. Giselle itu sangat sayang pada Dara, makanya dia ingin Dara mendapat ibu sambung yang bisa menyayangi Dara dengan tulus. Giselle sudah cukup tahu dia, gimana dia selama di sini dan gimana perhatiannya dia pada Dara. Satu lagi Yud, gue yakin dia juga pastinya jarang tanya kabar Dara pada lo tahu kenapa? Itu karena dia setiap hari pasti video call dengan Sita dan Dara. Satu lagi, dia bahkan sempat ingin menjadi ibu angkat buat Dara. Sayangnya gue gak setuju saat itu karena gue masih menghargai Yunita sebagai istri lo. Lo gak bohong kan bro? Tentu saja enggak. Lo beruntung Yud, sekalipun lo pernah menyakiti Giselle begitu dalam, dia tidak dendam pada lo. Dia tetap ingin lo bisa hidup dengan bahagia. Iya lo benar bro, gue memang beruntung. Tapi lo jauh lebih beruntung lagi dari gue, karena lo lah yang jadi pemenangnya. Tentu saja, ujar Darman dengan gaya sombongnya. Dasar lo, ujar Yudi tersenyum. Darman balas tersenyum. Terus gimana keputusan lo? Yudi kembali menarik nafas pelan. Baiklah gue akan ikutin saran lo dan Giselle. Bagus. Ingat Yud ini demi masa depan lo, maka lakukan yang terbaik. Iya bro, terima kasih sudah selalu peduli pada gue. Sama-sama Yudi. Bilang terima kasih juga pada Giselle. No way, Buk. Yudi seketika melempar Darman dengan bantal sofa yang dipegangnya. Haha, Darman tertawa ngakak. Yudi memutar mata malas. Udah gue mau ke kamar dulu mau kelonan sama istri. Ujar Darman setelah tawanya mereda. Yudi menatap malas Darman. Gak mikirin perasaannya banget ini sepupunya. Darman tidak peduli tatapan Yudi dan lebih memilih bangun dari duduknya. Yud, lo bisa tidur di kamar David. Ujar Yudi. Yudi kembali menatap Darman. Tapi kamar lo kedap suara kan? Gue gak mau ya dengar suara-suara aneh dari kamar lo. Gantian Darman menatap malas Yudi. Lo pikir saja sendiri. Ujar Darman kemudian pergi dari ruang kerjanya. Yudi tersenyum melihat kepergian Darman. Yudi sangat tahu Darman. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membuat anaknya gangguan pikiran. Terlebih Darman adalah pecinta anak kecil sejati. Terima kasih bro, Giselle kalian selalu peduli padaku. Gumam Yudi. Yudi kemudian ikut keluar dari ruangan Darman dan jalan ke arah kamar David. Yudi membuka perlahan pintu kamar anaknya. Dia sudah pernah masuk kamar David dan tidak ada yang berbeda dengan kamar David. Hanya mainannya saja yang bertambah banyak. Tok tok tok. Ceklek. Ada apa bro? Ujar Yudi begitu melihat Darman membuka pintu penghubung. Baju-baju lo yang tertinggal di sini, ada di lemari baju David di bagian paling ujung dan paling bawah. Ingat jangan ngintip oke? Ujar Darman dan kembali menutup pintu penghubungnya. Yudi tersenyum, dan jalan ke arah lemari yang dimaksud Darman. Sementara itu di kamarnya Darman merebahkan tubuhnya dan menarik Giselle bersandar padanya. Gimana Apa tadi ada membicarakan tentang Mbak Dea? Tanya Giselle balas memeluk Darman. Iya sayang, kami ada bahas Dea tadi, dan Yudi setuju dia akan mencoba mendekati Dea. Senyum Giselle seketika mengembang. Kamu jangan senang dulu sayang. Belum tentu juga Yudi bisa menemukan apa yang dia cari saat bersama Dea. Ingat cinta itu tidak bisa dipaksakan. Iya aku mengerti tapi juga harus ingat satu hal. Kalau cinta itu bisa tumbuh karena sering bersama. Keke Giselle. Gantian Darman yang tersenyum. Tetap ya kamu ingin banget Yudi dan Dea bisa bersatu. Tentu saja, ujar Giselle mengeratkan pelukannya. Berarti selanjutnya bagian kamu sayang. Aku sudah melakukan tugasku dengan baik. Setelah ini kamu juga harus omongin sama Dea. Iya aku akan coba membicarakan tentang Mas Yudi pelan-pelan padanya.
Ah, tenang saja, urusan mak comblang bukan aku ahlinya. Darman kembali tersenyum dan mengecup pelipis Giselle. Terus kalau bukan ahli, kenapa kamu semangat banget ingin menjodohkan mereka? Cari pengalaman Aak, ujar Giselle tersenyum. Dasar, ujar Darman kembali mengecup kuat pipi istrinya. Oh iya Aak, tadi sepertinya Tante Nindi diam-diam memperhatikan kita. Aku tahu sayang, makanya aku juga sengaja menunjukkan tanda-tanda kehamilan kamu. Lagian sebentar lagi dia juga pasti akan tahu. Benar juga ya, terus rencana syukuran 4 bulan jadi dilakukan di rumah baru barengan dengan Mbak Dila. Iya jadi sayang, proses pengerjaan renovasinya juga cukup cepat, dan Mbak Dila juga datangnya lebih cepat nanti, supaya dia bisa istirahat dulu. Benar juga ya, kalau mereka datang dan rumahnya belum siap, suruh nginap di villa saja. Dari villa ke rumah baru itu kan gak begitu jauh. Iya sayang, rencana Oma juga begitu. Dan mungkin nanti Dini juga bisa nyusul ke sana. Dini pulang ah? Iya, sayang kamu lupa Dini wisuda dalam waktu dekat ini. Jadi kemungkinan Mommy dan Daddy juga akan ke London menghadiri wisudanya. Benar juga lupa aku hehe. Dasar pikun, ujar Darman mengecup gemas pipi istrinya. Berarti mereka gak ikut doang saat peresmian David nanti. Tentu saja ikut sayang. Peresmian David hari Sabtu dan mereka berangkatnya hari Senin. Berarti kita ikut antar ke bandara kan A? Iya sayang, makasih Aak, ujar Giselle tersenyum mengeratkan pelukannya. Aku yang makasih sayang. Meski Mommy gak pernah menganggap kamu menantu, kamu masih peduli dan tidak pernah membencinya. Tentu saja aku peduli, karena dia juga adalah ibuku, dan aku akan selalu sabar semoga kelak dia mau menganggapku sebagai anaknya juga. Meski itu sangat mustahil rasanya. Amin. Bersambung. 173. Pagi Mbak Dea, ujar Giselle begitu dia melihat Dea di dapur. Pagi juga Giselle, tumben hari ini bangunnya agak siang, ujar Dea sambil memotong buah. Sarapan sudah mau selesai barulah Giselle turun. Iya mbak, tadi abis sholat masih ngantuk banget jadilah aku tidur lagi. Maaf ya mbak, hari ini gak ikut bantu-bantu, ujar Giselle ikutan mengambil buah. Tidak apa-apa Giselle, aku ngerti kamu sedang hamil, pasti banyak keluhannya. Iya mbak, Mbak Dea memang paling pengertian. Top deh, ujar Giselle tersenyum. Ada-ada saja kamu. Oh iya Giselle, weekend ini, jadi kalian ke Jakarta? Iya mbak, hari Jumat ada rapat pemegang saham di perusahaan Sanjaya, dan hari Sabtunya Opa mau buat acara. Oh iya, hari Minggunya acara ulang tahun Dara yang ke-1 tahun, jadi Mbak Dea harus nyusul ke Jakarta. Dea seketika menatap Giselle. Pingin sih Giselle, Oma juga sempat cerita sebelumnya. Hanya saja aku bingung datang sebagai apa ke sana. Acaranya juga pasti acara anak-anak dan aku belum memiliki anak. Gantian Giselle yang menatap Dea, ada benarnya juga apa yang dikatakan Dea. Kalau Dea datang sebagai teman Yudi, Giselle takut Yunita datang ke sana dan sengaja cari ribut lagi, dan lebih parahnya dia sengaja mempermalukan Dea. Nanti aku nitip kado saja ya, ujar Dea lagi. Giselle kembali menatap Dea, ada perasaan tidak tega di hatinya. Giselle yakin Dea pasti ingin bertemu dengan Dara, dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun langsung pada Dara. Senyum terbit di wajah Giselle begitu ide terlintas di benaknya. Sebaiknya datang saja ke acara Dara, nanti mbak yang bawa David ke sana. Terus kamu sama Darman, nanti kami menyusul mbak, aku bisa buat banyak alasan. Gampang saja kalau soal itu. Nanti aku kasih tahu Oma, kenapa aku bisa datang telat. Oma pasti mengerti. Dea tersenyum lega. Baiklah Giselle, aku ikuti saran kamu. Terima kasih Giselle. Sama-sama, tapi ingat ya mbak, jaga David baik-baik. Takutnya dia buat rusuh di acara ulang tahun Dara. Beres kalau masalah itu, David pasti aman bersamaku. Kalau begitu aku siap-siap dulu.
Ini buahnya biar aku bawa sekalian. Oke mbak. Sepeninggal Dea, Giselle memeriksa meja makan. Takutnya ada yang masih kurang. Mama, panggil David. Giselle yang sedang menuang air, menoleh. Wah, David sudah bangun. Selamat pagi gantengnya mama. Selamat pagi juga Mas Yudi. Pagi mama. Pagi juga Giselle. David sama siapa itu? Papa ada. Mama mimik. Giselle tersenyum. Iya sayang, sini David duduk. Ujar Giselle sambil menarik baby chair David. Mas Yudi juga silahkan duduk. Iya Giselle. Darmen di mana? Tadi masih siap-siap mas. Ini Mas Yudi langsung mau ke Jakarta. Ujar Giselle sambil memberikan air minum buat David. Enggak Giselle, aku mau singgah sebentar melihat proyek yang di Bogor. Oh iya Giselle, apa nanti kamu ke warung? Kayaknya enggak mas, semalam Tante Nindi bilang dia mau berkunjung ke sini sama bunda. Kenapa mas? Ujar Giselle sambil memberikan sarapan untuk David. Gak penting-penting banget sih. Hanya saja kamu pasti sudah tahu kalau minggu ini Dara ulang tahun. Tolong kamu tanyakan pada Mami, siapa tahu dia mau datang. Aku juga sebenarnya ada menyinggung tentang ulang tahun Dara semalam, hanya saja dia diam saja. Giselle mengangguk mengerti. Iya mas, nanti akan aku coba bicarakan dengannya. Semoga saja hatinya tergerak dan mau datang ya mas. Amin. Terima kasih banyak Giselle. Terima kasih sudah memaafkan Mami dan tidak dendam pada Mami. Sama-sama mas, aku mengerti kenapa dia berbuat demikian. Banyak orang berubah menjadi jahat karena cinta dan harta, dan mungkin Tante Nindi salah satu yang menjadi korbannya. Dan aku pun hampir sama dengannya. Tapi untungnya Mas Yudi cepat sadar. Kamu benar, 100 buat kamu. 100, murah banget. Protes Giselle. Terus maunya berapa? 99,99. Ujar Giselle tersenyum. Ada-ada saja kamu. Ujar Yudi balas tersenyum. Oh iya Giselle, aku minta nomor rekening kamu yang baru. Giselle seketika menatap Yudi. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan David. David adalah tanggung jawabku juga, dan sudah seharusnya aku memberi nafkah padanya. Tapi mas, tidak ada tapi-tapian Giselle. Aku hanya ingin berlaku adil pada semua anak-anakku. Sekalipun David sudah dapat papa yang hebat, tapi dia masih berhak mendapat nafkah dariku. Baiklah mas, nanti aku mau tanyakan pada Darmen dulu. Oke, terus warisan untuk David, apa dia juga kebagian? Giselle, aku ini masih sangat sehat dan kamu sudah ngomongin warisan saja. Aku hanya mengingatkan mas, takutnya mas lupa. Ujar Giselle tersenyum. Kamu ini, ujar Yudi balas tersenyum. Darmen yang baru saja sampai di dekat meja makan terdiam melihat Giselle dan Yudi yang saling tersenyum. Dia tidak suka pemandangan ini. Terlebih dia sangat tahu seperti apa perasaan Yudi. Darmen sengaja berdeham keras kemudian mempercepat langkahnya. Giselle dan yang lainnya seketika menoleh. Papa mamam, Oce David menunjukkan tangannya yang penuh makanan. Iya jagoan. Ujar Darmen kemudian menarik kursinya. Kenapa kalian diam saja? Ayo lanjut obrolannya. Yudi dan Giselle kembali saling menatap kemudian tersenyum. Mereka sangat tahu, sepertinya Pak Dokter sedang cemburu. Nanti kalau kami lanjut ngobrol semakin membara lagi. Kami hanya bahas masalah David Mas Yudi minta nomor rekeningku, katanya mau transfer uang untuk David. Ini kita dapat rezeki nomplok loh ujar Giselle dan berusaha bercanda. Darmen melirik istrinya. Sejak kapan kamu mata duitan? Nah itu dia yang tadi aku pertanyakan bro. Istri lo bahkan sudah nagih warisan. Darmen kembali melirik Giselle. Lanjutkan sayang, bila perlu minta yang banyak. Ujar Darmen sambil mengacungkan jempolnya. Senyum Giselle mengembang. Sedangkan Yudi tidak terima. Hai bro jangan ikutan mata duitan dong. Yud yang namanya suami istri itu biasanya sejalan dan sepemikiran.
Itu baru namanya jodoh. Sakarapmu bro, ngalah Yudi. Senyum Giselle makin mengembang lagi. Begitu juga dengan Darman, suasana hatinya seketika membaik. Tapi yang aku bilang tadi serius loh, Mas Yudi mau transfer uang untuk David, apa setuju? Darman menatap Yudi dan Giselle bergantian kemudian menarik nafas pelan. Iya sayang, aku setuju. Sudah sewajarnya Yudi memberi nafkah pada David. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dia juga. Dan buat lo Yud, gue sama sekali tidak berniat ingin meminta uang lo, ini murni untuk David. Gue juga berencana setelah David nanti mengerti banyak hal, gue akan pelan-pelan menjelaskan tentang lo padanya. Gue gak mau David sampai membenci lo, dan gue mau sampai dia dewasa tetap menganggap lo papanya. Jelas Darman? Iya bro, gue mengerti. Terima kasih banyak bro sudah mengerti posisi gue. Sama-sama. Lagi ngobrolin apa nih? Sepertinya serius banget, ujar Dea yang baru datang. Giselle dan yang lainnya menoleh. Mbak, biasa ini lagi ngobrol santai saja. Sini mbak silahkan duduk. Iya Giselle, ujar Dea kemudian menarik kursi samping Giselle. Mbak, kenapa duduknya di sini? Duduk di depanku saja. Tapi Giselle, gak apa-apa mbak, di sini kejauhan. Iya Dea, sebaiknya kamu duduk di sini saja, atau kamu mau aku yang pindah? Ujar Yudi. Gak usah, biar aku saja yang pindah ke situ. Ujar Dea. Giselle diam-diam tersenyum. Ayo silahkan sarapan, ini David bahkan sudah mau habis sarapannya. Ujar Giselle sambil mengambil makanan untuk Darman. Iya David makannya lahap banget. David bagi papa, jagoan. Ujar Darman. David menoleh pada Darman dan memberikan sedikit makanannya. Oh baiknya jagoan papa, makasih jagoan. Mama hihihi, oce David dan kembali makan dengan nikmat. Ayo Mbak Dea silakan diambil makanannya, atau Mbak Dea sekalian ingin mengambil makanan untuk Mas Yudi. Iya Dea, hitung-hitung belajar. Belajar sama teman sendiri ini gak masalah loh. Darman mendukung istrinya. Yudi sampai menendang kaki Darman di bawah meja. Dia sangat tahu, pasti Darman sengaja melakukannya. Darman hanya tersenyum dan cuek saja. Baiklah aku ambil makanan untuk Yudi. Ujar Dea. Gantian Giselle yang tersenyum dan diam-diam mengacungkan jempolnya ke arah Darman. Darman balas mengedipkan matanya pada Giselle. Yudi menggelengkan kepalanya melihat kelakuan suami istri di depannya. Ayo silahkan dimakan Yud, itu makanannya sudah diambilkan loh. Biasanya kalau makanan yang diambilkan rasanya jauh lebih enak. Goda Darman. Gak usah lebay bro. Dea tersenyum dan mulai memakan makanannya. Mereka mulai menikmati sarapan mereka. Sesekali Giselle menatap ke arah Yudi dan Dea. Saat sarapan mereka sudah hampir habis, Giselle menurunkan satu tangannya dan mencolek Darman. Memberi kode, agar Darman melakukan apa yang mereka bicarakan semalam. Darman menganggukkan kepalanya. Yud, lo singgah sebentar ke rumah sakit gak masalah kan? Sekalian antar Dea, gue agak telat ke kantor hari ini. Mau lihat renovasi rumah dulu, takutnya ada yang kurang. Ujar Darman. Yudi mengangkat kepalanya dan menatap Darman. Darman menaikkan alisnya. Yudi kembali menggelengkan pelan kepalanya. Pintar juga ini sepupunya buat alasan. Baiklah gue akan singgah di rumah sakit, antar Dea. Kalau kamu buru-buru gak usah saja Yudi, aku bisa naik mobil online. Tidak apa-apa Dea, paling agak jauh sedikit ini, aku gak masalah sama sekali. Baiklah kalau begitu aku ikut kamu. Giselle bersorak girang dalam hatinya. Bersambung 174. Giselle merasa senang hari ini apa yang direncanakannya semua berjalan lancar. Dea yang akhirnya berangkat bareng Yudi, begitu juga dengan Mami Nindi yang sudah berkunjung ke rumahnya. Mami Nindi setuju kalau dia akan hadir di ulang tahun Dara. Mami Nindi dan Giselle bahkan sudah belanja kado untuk Dara. Giselle meletakkan semua kadonya di atas meja.
Kado yang Giselle beli jumlahnya ada 7. 4 kado dari Giselle, David, Darmen dan orang tua Giselle untuk Dara. Sedangkan 3 kado lagi dari Giselle, Darmen dan orang tua Giselle untuk David. David belum pernah merayakan ulang tahunnya, makanya Giselle sengaja menyiapkan kado juga untuk David. Ini tujuannya supaya David tidak merebut kado-kado yang diberikan untuk Dara. Mama Ado Dedek Lala, Oce David mendekati Giselle. Iya sayang, David ambilkan buku dan pulpen, Mama mau tulis selamat ulang tahun untuk Dedek. Ujar Giselle sambil menyiapkan gunting dan isolatif. Uku Mama. Iya sayang, David tahu buku kan? Buku itu yang ada di meja tulis David. Ya, Oce David dan dengan semangat berlari ke tempat meja belajarnya. Giselle tersenyum melihat semangat anaknya. Giselle sengaja menunggu, Giselle ingin lihat, apa David berhasil membawa buku yang dia maksud. Mama Nono, Oce David dari playgroundnya. Apanya yang gak bisa? Nono pipit. Mama, Giselle penasaran, apa maksud David yang gak bisa? Buku kan ringan, harusnya David bisa bawa. Giselle bangun dari duduknya dan menghampiri anaknya. Oh Mama Nono, Oce David lagi sambil berusaha menarik meja belajarnya. Senyum Giselle mengembang melihat apa yang dilakukan anaknya. David bukan itu sayang, kata Mama kan ambil buku bukan meja. Kalau ini namanya meja, nah ini baru namanya buku. Ujar Giselle mengambil buku yang dijatuhkan David. Ya Mama, Nini Uku. Oce David mendekati Giselle dan menunjuk buku yang dipegang Giselle. Iya ini buku, terus ini yang ditarik David namanya apa? Eja, jawab David mantap. Mama tadi suruh David ngambil apa? Uku, terus kenapa David narik meja? Hihihi. David hanya tertawa dengan cerianya. Giselle ikut tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Yuk sayang kita tulis lagi ucapan selamat ulang tahun untuk Dede Dara. Ujar Giselle setelah mengambil buku dan pulpen. Ya, pipit Mama. Oce David menunjuk buku yang dipegang Giselle. David mau bawa buku ini. Ya, good boy. Hihihi. David kembali tertawa dengan cerianya. Mereka melangkah bersama ke ruang depan, tempat Giselle meletakkan kado-kadonya. Giselle kembali duduk lesehan dan mulai menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Dara. Begitu juga dengan David yang ikut coret-coret mengikuti apa yang dilakukan mamanya. Ting tong, amu mama amu hihihi, Oce David ceria dan langsung meninggalkan coretannya. David buka gerbangnya sama Bibi saja ya. Sana panggil Bibi, bilang ada tamu. Ya, Oce David dan berlari ke arah dapur mencari Bibi Elis. Bibik amu bibik, Oce David sambil berlari. Giselle tersenyum mendengarnya. Giselle sengaja gak membukakan gerbang karena dia yakin pasti dialah yang datang. Ini sudah jam pulang kerja Dea. Akhir-akhir ini, Dea memang jarang pulang bareng Darmen. Karena jam pulang Darmen yang tidak tentu. Mama hihihi, Oce David ceria yang datang bersama Dea. Assalamualaikum Giselle, ujar Dea. Waalaikumsalam Mbak. David bawa apa itu? Mamam, Oce David melepaskan pegangannya pada Dea dan fokus dengan kotak yang dibawa Dea. David udah bilang makasih belum sama Aunty Dea? Dah, aci tititi, pintar. Ujar Giselle dan beralih pada Dea. Ini kado buat Dara, kenapa banyak banget? Ujar Dea yang sudah duduk lesehan bersama Giselle. Iya Mbak, ada titipan kado dari Baba dan Bunda juga, sama sebagian kado buat David juga. Takutnya David merebut kado-kado Dara, kalau dia tidak kebagian kado. Kamu benar Giselle, apalagi anak kecil biasanya paling senang buka kado. Kadoku belum sempat dibeli, nanti saja sekalian pulang ke Jakarta. Berencana pulang Jakarta hari apa? Hari Sabtu Giselle, aku sekalian mau singgah di rumah orang tuaku dulu. Giselle mengangguk mengerti. Salam ya Mbak sama orang tua Mbak Dea. Iya Giselle, Bunda juga pingin banget ketemu kamu katanya.
hanya saja dia belum sempat datang ke Bogor. Tapi nanti saat ulang tahun Dara, kemungkinan kamu bisa bertemu dengannya, nanti akan aku kenalin. Ulang tahun Dara, Mbak? Bingung Gisel. Iya Gisel, aku baru tahu dari Yudi kalau acara ulang tahun Dara nanti, mereka mengundang anak-anak panti. Dan anak-anak panti yang diundang adalah anak-anak panti asuhan Bunda. Gisel seketika menatap Dea. Bunda, Mbak Dea punya panti asuhan. Iya, hanya saja bukan panti asuhannya sendiri. Panti asuhan itu dia dirikan bersama beberapa teman-temannya. Tadinya bukan bundaku yang menjadi perwakilan mengantar anak-anak ke rumah Yudi. Hanya saja tadi setelah Yudi cerita, aku langsung telepon Bunda supaya Bunda saja yang menjadi perwakilannya. Bunda setuju. Jadi aku juga bisa bantu Bunda. Aku juga jadi punya alasan datang ke sana Gisel, dan kamu gak perlu datang telat lagi. Kalian bisa datang bersama David. Jelas Dea. Gisel mengangguk mengerti. Ada perasaan senang di hatinya. Iya Mbak, ada untungnya juga ya kalian berangkat bareng jadi bisa cerita-cerita deh. Mbak Dea dan Mas Yudi sepertinya semakin dekat saja. Mas Yudi juga sepertinya udah nyaman banget cerita dengan Mbak Dea. Mas Yudi itu jarang-jarang loh Mbak mau cerita tentang kehidupan pribadinya sama orang lain. Sama aku saja dulu dia jarang mau cerita. Ups. Gisel seketika menutup mulutnya begitu sadar dia keceplos. Dea tersenyum. Jangan khawatir Gisel, aku juga sudah mendengar cerita masa lalu kamu dari Yudi. Termasuk juga tentang David. Benarkah? Berarti Mbak Dea itu sudah termasuk salah satu orang spesial di hatinya. Spesial apaan? Kamu jangan ngaco Gisel. Yudi itu udah punya istri, dan statusnya masih suami orang. Aku juga gak pernah ada niatan merusak rumah tangga orang lain. Mbak pastinya masih ingat cerita Mas Yudi tentang kehidupan pernikahannya kan? Emang sedari awal juga pernikahan mereka sudah tidak baik Mbak. Mereka masih berstatus menikah hanya karena anak yang dikandung Yunita. Begitu anak itu lahir, Mas Yudi akan langsung mengajukan gugatan cerai. Pernikahan mereka memang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan Mbak. Terlebih lagi mengingat apa yang sudah dilakukan Yunita pada Dara. Sebenarnya aku kasihan banget sama Mas Yudi. Dia padahal sudah bisa menata kembali kehidupannya, tapi karena memikirkan nasib anaknya. Anak yang bisa dibilang kehadirannya tidak diharapkan olehnya, dia sampai harus mengorbankan banyak hal. Makanya aku ingin banget dia menemukan seseorang yang bisa membuatnya nyaman, dan yang bisa menjadi tempatnya berbagi cerita. Dan aku rasa, orang yang paling cocok adalah Mbak Dea. Jelas Gisel. Gisel jangan ngaco kamu, ujar Dea cepat. Kenapa Mbak aku salah ya? Apa Mas Yudi bukan tipe laki-laki idaman Mbak Dea? Apa karena dia duda? Mbak aku beritahu satu hal, Mas Yudi memang duda, tapi dia bisa jadi duda karena keadaan Mbak. Mbak percaya sama aku, Mas Yudi adalah laki-laki yang baik, dia juga sangat bertanggung jawab. Satu lagi, karena keadaan dia juga sikapnya sangat dewasa sekarang. Dia juga bukan tipikal laki-laki yang mau main tangan. Iya Gisel, aku mengerti. Jujur saja, jika tidak mengingat masa lalunya, dia adalah laki-laki yang aku cari selama ini. Hanya saja, aku tidak mau Gisel, aku dijadikan pelampiasan, dan satu lagi belum tentu juga dia mau sama aku. Gisel tersenyum. Mbak, aku jamin Mas Yudi bukan tipikal laki-laki yang mau menjadikan seseorang sebagai pelampiasan, terlebih orangnya Mbak Dea. Satu lagi aku memang tidak tahu isi hatinya, tapi melihat dia yang mau terbuka pada Mbak Dea, aku yakin dia sedang dalam tahap proses itu pada Mbak Dea. Jadi jika Mas Yudi benar-benar menunjukkan keseriusannya, apa Mbak Dea bersedia membuka hati? Tentu saja, tapi tidak sekarang. Nanti saja setelah dia resmi bercerai. Iya Mbak memang sebaiknya begitu, pelan-pelan saja. Karena sesuatu yang terlalu dipaksakan dan terburu-buru, hasilnya tidak akan baik. Iya Gisel, tapi kenapa kamu bilang aku yang paling cocok sama Yudi?
Karena Mbak sifatnya dewasa dan satu lagi, Mbak juga tulus sayang pada Dara. Aku sangat berharap Dara punya ibu sambung sebaik Mbak Dea. Kasihan Dara, selama hidupnya belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Iya Gisel, aku juga kasihan padanya, dan aku berharap yang sama dengan kamu. Nah itu dia makanya aku sangat mendukung Mbak Dea. Semat Gisel, kamu ini, ujar Dea tersenyum. Bersambung, 175. Gisel dan keluarga kecilnya sudah sampai di Jakarta, atau lebih tepatnya di rumah orang tua Darmen. Ada mobil Oma, apa mereka di sini? Tanya Gisel begitu Darmen membukakan pintu mobil untuknya. Iya sayang, aku rencananya mau berangkat ke kantor bareng Opa. Gisel mengangguk mengerti. Berarti mau langsung ke kantor. Iya sayang, terus mau berangkat naik mobil Opa atau mobil ini? Opa dong sayang, biar terlihat lebih keren gitu. Dasar, ujar Gisel tersenyum. Kalau begitu kopernya saja yang diturunkan, biar kado-kadonya di mobil saja. Oke sayang, ujar Darmen dan beralih ke pintu tengah tempat jagoannya berada. David, kita sudah sampai rumah siapa ini? Opa, jawab David mantap sambil mengangkat tangannya. David salah, ini rumah Papa Darmen, ujar Darmen sambil mengangkat David. Nono mama Popopa. Keke David menatap tidak senang papanya. Iya David iya, ini rumah Opa. Ya hihihi. Darmen tersenyum dan mengecup pipi David. David masuk duluan sama mama. Papa mau ambil koper dulu. Ya, mama. Oce David sambil mengulurkan tangannya. Iya sayang, sini sama mama. Ya, David nanti kalau bertemu Oma dan Opa, salim ya ganteng. Ya, bukan iya tapi oke mama. Oce mama. Good boy. Hihihi. Gisel ikut tersenyum. Dede hihihi. David langsung berlari begitu melihat Dara sedang asik main. Dara dan orang-orang di dekatnya menoleh. Pipi hihihi. Dara mengangkat tangannya senang menyambut kedatangan David. Dede hihihi. David langsung memeluk Dara. Gisel tersenyum melihat tingkah anaknya. Assalamualaikum, ujar Gisel menghampiri Oma Sanjaya kemudian mengulurkan tangannya. Waalaikumsalam, ujar Oma Sanjaya menyambut uluran tangan Darmen. Gimana perjalanan kalian? Tanya Opa Sanjaya ikut menyambut uluran tangan Gisel. Lancar Opa. David salim dulu sama Oma dan Opa. Suruh Gisel. Oce mama, Oce David dan langsung menghampiri Opa Sanjaya. Gisel tersenyum. Opa, Oce David semangat. Iya, kangen banget Opa sama David. Ujar Opa Sanjaya. Bilang David juga Opa. Suruh Gisel. Pipit uga Popopa. David juga apa? Tanya Oma Sanjaya. Angen hihihi. Kalau kangen dipeluk opanya Suruh Oma Sanjaya. Ya, Oce David mengangkat tangannya. Opa Sanjaya yang mengerti maksud cicitnya mengangkat David dan memeluk David. Sayang opanya juga Suruh Gisel. Yayang Popopa. Oce David sambil mengusap wajah Opa Sanjaya. Opa juga sayang banget sama David. Ujar Opa Sanjaya dan kembali memeluk David. Gisel membiarkan David kangen-kangenan dengan Opa dan Oma Sanjaya. Gisel lebih memilih kangen-kangenan dengan Dara. Asteris. Darmen dan Opa Sanjaya sudah berangkat ke kantor. Sedangkan Gisel dan yang lainnya tetap tinggal di rumah. Gisel dan Oma Sanjaya sedang asik cerita. David dan Dara asik main bersama Sita di halaman belakang. Gisel, Oma sangat senang, akhir-akhir ini Nindi jadi sering telepon dan menanyakan kabar kami, termasuk kabar Dara juga. Oma benar-benar tidak menyangka Gisel dia bisa berubah secepat ini. Sekali lagi sampaikan terima kasih Oma dan Opa sama orang tua kamu. Iya Oma nanti akan Gisel sampaikan. Gisel juga sangat senang melihat perubahannya. Dan Gisel yakin sebentar lagi orang yang sayang pada Dara akan bertambah juga. Iya Gisel, Oma jadi lebih tenang. Oma sangat berharap kabar baik ini terus berpihak pada kita. Amin.
Jawab Giselle tersenyum. Oma Sanjaya balas tersenyum kemudian mengusap perut Giselle. Calon bayi kalian gimana kabarnya? Sangat baik Oma, syukurlah. Oma senang mendengarnya. Gimana Darmen? Dia masih tetap perhatian kan? Tentu saja Oma, hanya saja akhir-akhir ini waktunya sedikit berkurang untuk kami. Dia lebih sibuk karena harus mengurus renovasi rumah juga. Kamu yang sabar ya, ini hanya sementara. Setelah ini kalian bisa hidup dengan nyaman. Iya Oma, Giselle sangat mengerti makanya Giselle juga gak pernah protes pada A. Oh iya Oma dari tadi Giselle gak lihat Tante Dira, apa dia gak di rumah? Dia ada, tadi sih di kamarnya, katanya mau beberes barang-barangnya. Udah biarkan saja, lebih baik dia gak usah ikutan gabung. Nanti kalau dia ada di sini, kita jadi gak bisa ngobrol dengan bebas. Oma bisa saja, ujar Giselle tersenyum. Ngomongin aku, ujar Momi Dira kemudian duduk di depan Giselle. Oma Sanjaya seketika menoleh, sedangkan Giselle senyumnya memudar. Selamat siang Tante, ujar Giselle kemudian bangun dari duduknya dan mengulurkan tangannya. Siang, ujar Mami Dira tanpa mau menyambut uluran tangan Giselle. Dira, itu Giselle mau memberi salam, tegur Oma Sanjaya. Dan aku sudah menjawab, dan menurutku itu sudah lebih dari cukup. Ujar Mami Dira tidak bersahabat dan tanpa menoleh. Giselle terdiam dan menarik kembali uluran tangannya kemudian duduk di tempat duduknya semula. Sedangkan Oma Sanjaya menarik nafas pelan melihat tingkah menantunya. Assalamualaikum, Giselle, Momi Dira dan Oma menoleh. Waalaikumsalam, kompak Giselle dan Oma. Sementara Momi Dira menatap tidak suka pada tamunya. Jangan bilang lo juga mau ikutan numpang di sini Nindi. Yang didekorasi itu hanya bagian luar rumah lo saja, tidak sampai ke dalam kamar lo. Ujar Momi Dira sinis. Iya Dira gue tahu. Lagian gue kesini juga cuma mau bertemu dengan Mama, Dara, David dan juga Giselle. Mama, ujar Mami Dira mendekat pada Oma Sanjaya dan memberi salam. Oma Sanjaya menyambut menantunya dan memeluk Mami Dira erat. Momi Dira yang sebelumnya sempat berpikir dia salah dengar, seketika melotot begitu Mami Nindi memeluk erat Giselle juga. Si Nindi masih waras kan? Jangan-jangan otaknya korslet lagi waktu di Bogor. Batin Momi Dira. Kalian sampai udah lama Giselle? Tanya Mami Dira kemudian duduk di samping Giselle. Dari 1 jam yang lalu Tante sendiri udah lama. Tadinya kami lewat warung, kata Babah. Tante sudah berangkat duluan ke Jakarta, dan dijemput sama Om Rajit. Iya Giselle, Tante berangkat ke Jakarta dari beberapa jam yang lalu, hanya saja kami singgah makan dulu. Biasalah, Tante dan Mas Rajit pacaran dulu. Ujar Mami Nindi tersenyum. Cie-cie goda Giselle ikut tersenyum. Oma Sanjaya juga ikut tersenyum. Hanya Momi Dira yang semakin melotot. Dia benar-benar bingung melihat tingkah Nindi. Benar-benar bukan seperti Nindi yang biasanya. Kamu ini senang banget goda-goda Tante. Oh iya di mobil aku ada bawa makanan kesukaan kalian. Apa kalian mau makan sekarang? Nanti saja Tante, kalau David sudah puas mainnya. Dia masih asik kangen-kangenan sama Dara. Mama juga sama Nindi, nanti saja setelah Mas Sanjaya datang. Kita makan bersama-sama. Baiklah kalau kalian maunya begitu. Oh iya, David dan Dara di mana? Aku ingin bertemu dengan mereka. Ada di halaman belakang Tante. Apa Tante mau menghampiri mereka? Beledeh, tapi Giselle dan Mama juga ikut. Oke Tante, jawab Giselle mantap. Sedangkan Oma Sanjaya menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga kemudian jalan ke taman belakang. Momi Dira masih melotot, mulutnya sampai menganga. Dia benar-benar bingung dengan sikap Dira. Karena penasaran Momi Dira, diam-diam mengikuti Giselle dan yang lainnya. Dia mau lihat, dia yakin Nindi pasti pura-pura itu. Gak mungkin banget rasanya seorang Nindi bisa jadi ramah begitu dan tentunya terlihat sayang dan peduli pada Giselle.
Padahal sebelumnya dia jelas tahu, Mami Nindi sangat benci pada Giselle. Sementara itu Giselle dan yang lainnya sudah sampai di halaman belakang. David, panggil Giselle. Mama pupu-pupu hihihi. Oce David girang menunjuk kupu-kupu yang sedang berterbangan. Ya hihihi. Oce Dara sambil memainkan tangannya seperti memanggil kucing. Giselle tersenyum dan mendekati anaknya. Dara dan David dapat kupu-kupunya. Nono mama, aduh David. Kasihan anak mama. David, Dara lihat ini siapa yang datang sayang. David dan Dara menoleh. Enma hihihi. Oce David ceria dan menghampiri Mami Nindi. Mami Nindi menunduk dan memeluk erat David. Sedangkan Dara mendekat pada Giselle dan memeluk kaki Giselle. Dara ini grandma sayang, ujar Giselle pelan sambil mengusap rambut Dara. No, Oce Dara sambil mengeratkan pegangannya. David bantu mama, ganteng. Bilang pada dede ini grandma. Grandma sayang dede Dara. David menurut dan mendekati Dara. Dede Nini Enma. No, Oce Dara tidak mau melihat David. Dede nono mama. Mami Nindi sedih melihat cucunya yang gak mau melihat padanya. Sita, tolong kamu ambilkan kantong belanjaan berwarna biru. Isinya ada 2 mainan di dalam. Ujar Mami Nindi sambil memberikan kunci mobilnya. Sita mengangguk dan mengambil kunci mobil Mami Nindi. Giselle masih terus berusaha membujuk Dara, dan Dara tetap saja tidak mau melihat Mami Nindi. Dara lihat ini cantik. Grandma bawa mainan untuk Dara, dan yang satunya buat David. Bujuk Mami Nindi begitu Sita memberikan mainannya, dan memberikan satu pada David. Aci en mahihihi, sama-sama, David mainkan mainannya sayang. Ujar Mami Nindi sambil menyalakan mainan bubble stick sabunnya. Yaya hihihihihi, David tertawa cekikan begitu musik mainannya menyala dan mengeluarkan banyak gelembung. Dara yang sebelumnya memeluk Giselle mengangkat kepalanya dan pelan-pelan menatap David. Dara perlahan tersenyum melihat banyaknya gelembung. Dara mau mainan seperti punya David? Tanya Giselle. Dara menangguk perlahan. Minta sama grandma cantik. Dara menatap pada Mami Nindi. Ini Dara, mainannya diambil sayang. Ujar Mami Nindi pelan. Dara melangkahkan kakinya pada Mami Nindi. Peluk grandmanya cantik, suruh Giselle. Dara kembali menatap Mami Nindi. Bersambung.